Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya pada bab jinayat tentang pembunuhan. Yang selanjutnya kita akan mempelajari hukuman bagi pelaku pembunuhan. Jadi apa sih hukuman bagi seorang yang sudah membunuh orang lain atau bagi pelaku pembunuhan? Hukuman bagi pelaku pembunuhan diserahkan kepada ahli waris korban atau keluarga korban. Apakah dia akan dikisos atau dibalas, mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatannya, yaitu dihukum mati atau dimaafkan. Jika dimaafkan, jika keluarga korban memutuskan untuk memaafkan, maka pelaku wajib membayar diat atau denda kepada keluarga korban. Sekarang untuk pembunuhan sengaja. Apa hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja? Ada dua kemungkinan, tidak dimaafkan dan dimaafkan. Jika keluarga korban tadi memutuskan untuk tidak memaafkan si pelaku, maka si pelaku harus mendapatkan hukuman kisos atau dia dihukum mati. Jika si pelaku dimaafkan, keluarga korban memutuskan untuk memaafkan, ada dua hukuman yang harus diterima. Yang pertama, dia harus membayar diat mughaladah atau denda berat. Yang kedua, harus membayar kafarat. Berupa apa denda beratnya? Dia harus membayar 30 hikoh atau unta umur 3-4 tahun, 30 jazaah unta berumur 4-5 tahun, dan 40 khilfah yaitu unta hamil. Jadi total harus membayar 100 unta. Lalu kafaratnya ada dua kemungkinan atau dua opsi. Bisa dipilih salah satu. Bisa memerdekakan budak, atau jika tidak mampu atau tidak ada budak, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jadi 2 bulan ini bersambung, tidak boleh putus. Jika putus, misalnya dapat 1 bulan lalu tidak puasa sehari, dia harus diulang dari awal sampai 2 bulan berturut-turut. Lalu untuk pembunuhan seperti sengaja, hukumannya ada dua, yaitu yang pertama dia harus membayar diat mughaladah. Seperti tadi yang telah dijelaskan, bedanya denda ini bisa dicicil selama 3 tahun. Kalau untuk pembunuhan sengaja tadi harus dibayar cash. Sedangkan untuk pembunuhan seperti sengaja, hukumannya diat mughaladah bisa dicicil dalam 3 tahun. Yang kedua, dia harus membayar kafarat. Kafaratnya sama, yaitu puasa atau memerdekakan budak. Lalu yang ketiga untuk pembunuhan tersalah atau pembunuhan tidak sengaja. Hukumannya ada dua juga. Yang pertama, dia harus membayar diat mukhafafah atau denda ringan. Denda ringannya berupa apa? Dia bisa membayar 20 hikoh unta umur 3-4 tahun ditambah 20 jazaah unta umur 4-5 tahun, lalu 20 pintu mahot unta umur lebih dari 1 tahun, 20 pintu labun unta umur lebih dari 2 tahun, dan 20 ibnu labun unta jantan yang umurnya lebih dari 2 tahun. Jadi totalnya sama 100 unta, hanya kriteria umurnya yang berbeda. Lalu yang kedua, dia harus membayar kafarat. Kafaratnya sama, bisa puasa maupun memerdekakan budak. Lalu kasus kedua, untuk pembunuhan secara berkelompok. Misalnya ada sekelompok orang yang mengeroyok seseorang hingga orang tersebut meninggal. Bagaimana hukumannya? Apabila sekelompok orang bersama-sama membunuh satu orang, maka mereka semua harus dihukum kisos. Jadi, jika pengadilan memutuskan mereka bersalah, semuanya akan mendapatkan hukuman mati. Kecuali jika keluarga korban memutuskan untuk memaafkan. Lalu hikmah larangan membunuh. Mengapa kok membunuh itu dilarang? Jelas memang dilarang. Hikmahnya, Islam menerapkan hukuman berat tujuannya untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Lalu materi kedua tentang penganiayaan. Apa itu penganiayaan? Secara bahasa, penganiayaan artinya menyakiti sebagian anggota badan manusia. Secara istilah, penganiayaan merupakan perbuatan pidana atau tindak kejahatan
yang berupa melukai, merusak, atau menghilangkan fungsi anggota tubuh. Macam-macam penganiayaan. Penganiayaan ada berapa macam? Ada 2. Yang pertama, penganiayaan berat, yaitu perbuatan merusak atau melukai bagian badan yang menyebabkan hilangnya manfaat atau fungsi badan tersebut. Contohnya, menganiaya hingga tangan atau kakinya harus diamputasi, atau menganiaya hingga menyebabkan matanya mengalami kebutaan. Itu kan berarti manfaat atau fungsi badannya hilang. Itu termasuk ke penganiayaan berat. Yang kedua, penganiayaan ringan, yaitu perbuatan melukai bagian badan yang tidak sampai merusak atau menghilangkan fungsinya, hanya menimbulkan luka ringan saja. Contohnya, menganiaya tapi hanya sampai menyebabkan berdarah atau luka ringan saja, tidak sampai menyebabkan cacat permanen. Itu masuk ke penganiayaan ringan. Oke, untuk materi minggu ini cukup sampai di sini dulu. Kita sambung di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.